يا رب يا عالم الحال إليك وجهت. Kita sekarang ada di awal permulaan daripada bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah yang pertama, Dzulhijjah ini adalah salah satu bulan haram. Sering ana jelasin bahwa di Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna iddata syuhuri indallah 12 syahra. Allah berfirman di Al-Quran, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu ada 12. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqa samawati wal arda. Allah Subhanahu wa ta'ala mengakui jumlah bulan, ada 12 bulan di sisi Allah. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan hurum. Hurum itu jamak taksir dari haram. Asy-syahrul haram, bulan yang haram. Dari 12 bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12 bulan itu 4 diantaranya bulan haram. 4 bulan ini memiliki keutamaan di antara 8 bulan yang lainnya kecuali Ramadan. Ramadan adalah rajanya. Ya, selain Ramadan ada 4 bulan yang disebut Asy-syahrul haram, bulan yang mulia, bulan yang enggak boleh dikotorin. Ada Al-Masjidil Haram, ada Al-Baladul Haram, ada juga Asy-syahrul haram. Ada Masjidil Haram, ada Baladul Haram, kota suci. Ada juga bulan haram, bulan suci. Ini kita sekarang ada di bulan suci ini. Selain bulan Ramadan, ya, itu 4 bulan. Apa 4 bulan? 3 bulan berurutan, yang satu misah. Yang berurutan itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya, Dzulqa'dah bulan ke berapa? Ke-11. Dzulhijjah bulan ke-12. Muharram bulan ke-1. Ya, bulan ke-1. Kalau kata bulan nasionalnya Muharram itu Januari. Kalau kata bulan nasionalnya Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu November, Desember. Tapi kita nggak pakai itu, buat gampangin nanti aja. Jadi sekarang kita berada, sebenarnya bulan kemarin juga Dzulqa'dah tuh, yang kita bikin Haul Imam Haddad itu bulan Dzulqa'dah itu bulan suci juga sama. Ya, cuma di bulan Dzulhijjah ini lebih banyak lagi keutamaannya. Nah, itu yang pertama. Ada 4 bulan suci, 3 berurutan, yang satu misah, yaitu bulan apa? Rajab. Ya, Rajab sendiri. Rajab Al-Fard. Kemudian yang kedua, di bulan haram itu, di bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutin barusan ini kayak sekarang, Allah berfirman di Al-Quran, fala tadlimu fihinna anfusakum. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Beb, kita ngamalin apa Beb di bulan ini yang bagus? Ini pertama nih, sebelum ente nambah amalan apa-apa, ente ingat pesan Allah ini di ayat ini Al-Quran. Fala tadlimu, maka janganlah kalian berbuat zalim fihinna, di bulan-bulan haram itu, anfusakum, kepada diri kalian. Jangan ente zalimin diri ente sendiri. Maksudnya apa jangan zalimin diri sendiri? Jangan maksiat. Karena orang yang maksiat sama saja dia sedang menzalimi dirinya. Ana tanya sama kalian antum semuanya nih, siapa yang paling sayang sama kita? Yang paling sayang sama kita siapa? Allah. Allah paling sayang sama kita. Setelah Allah yang paling sayang sama kita siapa? Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad yang paling sayang sama kita siapa?
Oke, orang tua. Setelah orang tua yang paling sayang mendidik kita siapa? Guru. Setelah guru yang paling sayang sama kita siapa? Diri kita sendiri. Kadang-kadang ente nggak sayang sama diri ente sendiri. Kenapa? Ente nggak ibadah, berarti ente nggak sayang sama diri ente sendiri. Ente maksiat, ente sayang sama diri ente, iya. Tapi ente dosain diri ente sendiri, ente nggak sayang berarti diri ente sendiri. Ente ngezolimin diri ente sendiri. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan al-ulama arhamu bil ummah min abaihim wa ummahatihim. Ulama itu sayangnya sama umat lebih daripada ibu bapak mereka. Ibu bapak kita mungkin kalau kita nggak sholat nggak diomelin, ulama ngomelin. Berarti sayangan siapa tuh? Sayangan ulama. Diangkat derajat ente, begitu. Nah, jadi sayangi diri kalian di bulan ini, jangan dizolimin dengan maksiat. Jadi ada pertanyaan nih, kira-kira amalan apa yang paling afdol? Amalan apa yang paling afdol? Ada yang bilang amalan ini, amalan itu, amalan ini. Tapi banyak ulama yang mengatakan amalan yang paling afdol adalah tarkul ma'siyah, ninggalin Jadi kalau pengen jadi wali Allah, tinggalin maksiat. Jangan maksiat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau kita panjang maksiat tuh, kalau kita bahas panjang lagi. Dah, kita nggak panjang-panjang. Kemudian bulan Dzulhijjah ini ada 10 hari yang sangat memiliki keistimewaan. 10 hari pertama dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Ada seorang ulama besar An-Nahdi, Abu Uthman An-Nahdi kalau nggak salah, dari kalangan tabi'in, mengatakan kana salafus saleh. Dulu para ulama salafus saleh yu'azzimuna, mereka mengagungkan 10 hari. 10 hari ada 3 yang mulia dalam setahun. Apa 10 hari itu? 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian 10 hari pertama bulan Muharram. Itu 10 hari semuanya mulia-mulia tuh. 10 hari pertama 10 hari terakhir Ramadan, dari tanggal 11, 12, 13 sampai Lebaran. Itu di situ sering ada Lailatul Qadar. Ya, di situ banyak pembebasan dari api neraka. Nabi Muhammad i'tikaf 10 hari enggak keluar masjid di 10 hari itu. Terus yang kedua 10 hari pertama bulan haji sekarang nih. Dari tanggal 1 Dzulhijjah, 2 Dzulhijjah, 3 Dzulhijjah, 4 sampai 5. Nah, kata sebagian ulama tafsir, Allah berfirman di Al-Quran, wal fajri wa layalin ashr. Allah sumpah demi waktu subuh dan demi malam yang 10. Demi 10 malam. 10 malam yang Allah pakai sumpah itu 10 malam apa? Ada yang mengatakan 10 malam pertama Dzulhijjah, ada yang mengatakan 10 malam terakhir Ramadan. Tapi banyak pendapat yang mengatakan 10 Dzulhijjah pertama nih. Sekarang nih yang dipakai sumpah sama Allah. Walayalin ashr, 10 malam. Malam-malam yang 10. Nah, di 10 malam ini kita disuruh memperbanyak ibadah sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dijaga diri kita dari maksiat. Kemudian di 10 malam ini ada satu malam, ada satu hari yang memiliki keutamaan di antara semuanya. Kita disunahkan puasa ya. Dari tanggal 1 sunnah puasa sebenarnya kalau kuat. Ente kuat? Ada yang puasa di sini santri? Hah? Ada yang puasa? Angkat tangan yang puasa. Enggak ada yang puasa. Kalau ente puasa belajar jadi lemes, enggak usah puasa. Kalau ente kuat, insyaallah kuat, bismillah puasa. Kira-kira afdalan mana, puasa belajar lemes apa kagak belajar tapi puasa? Pilih puasa apa pilih belajar? Kalau suruh pilih salah satu, afdalan mana kira-kira? Belajar. Kenapa belajar lebih afdal? Hah? Kenapa? Karena belajar manfaatnya lebih banyak. Kalau puasa buat diri ente doang. Kalau belajar manfaatnya buat ente, buat nanti orang tua ente, buat nanti umat Islam, buat ente ajarin lagi ke orang, lebih banyak manfaatnya.
Al khair al mutaaddi afdal min al khairil qasir, kata ulama. Ibadah yang bisa menjalar, ngerembet, menular kemana-mana lebih afdal daripada ibadah yang cuma buat ente doang, nggak nular kemana-mana. Kalau puasa udah buat diri ente aja udah, orang nggak ngerasain manfaat. Tapi kalau belajar nih, sekarang ente belajar nyatet, ngapalin, nanti ente bisa ngajarin orang. Jadi kebaikannya itu menjalar kemana-mana. Kemudian juga di 10 hari ini ada satu malam namanya malam Arafah atau hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal berapa? 9 Dzulhijjah, hari Sabtu besok. Disebutnya hari Arafah atau malam Arafah. Ini malam yang sangat istimewa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan dalam satu tahun ada 5 malam yang mulia. Di malam itu dosa diampuni, amal ibadah dilipat ganda, dan doa mustajab. Yang pertama adalah malam Idul Fitri, yang kedua malam Idul Adha, yang ketiga malam apa? Nisfu Sya'ban, yang keempat malam Arafah. Kalau besok malam Sabtu nih tahun ini, malam 9 Dzulhijjah, dan yang kelima malam 1 bulan Rajab. Setiap malam pertama bulan Rajab itu malam-malam yang mulia. Di situ banyak dosa diampuni sama Allah, banyak doa mustajab. Minimal sholat subuh berjamaah, isya berjamaah, minimal begitu kalau bisa di malam-malam tersebut. Syukur-syukur bisa ditambah dengan ibadah yang lainnya. Kemudian di hari Arafah ada apa? Di hari Arafah, kenapa hari Arafah begitu istimewa? Hari Arafah itu kalau di Mekah itu waktunya orang ibadah haji melaksanakan apa? Wukuf. Wukuf di Arafah. Beb, wukuf di Arafah apaan? Wukuf di Arafah adalah intinya ibadah haji. Jadi orang ibadah haji kalau nggak wukuf di Arafah nggak sah. Al-hajju Arafah, kata Rasulullah. Haji itu intinya ibadah wukuf di Arafah. Dalam hadis juga Rasulullah SAW bersabda, "Ma ru'ya syaitanu adhar wala ahgar wala asghar mimma ru'ya fi yaumi Arafah atau minhu fi yaumi Arafah." Atau kama qala Nabi SAW. Setan dan iblis itu tidak pernah kelihatan lebih jelek, lebih kecil, lebih jengkel, lebih dongkol daripada hari Arafah. Jadi iblis itu paling sumpek di hari Arafah. Iblis bisa sumpek apa enggak? Bisa. Bukan ente doang yang bisa sumpek. Ente lagi sumpek itu kan dari setan. Kalau ada orang di pondok sumpek itu dari setan. Sebenarnya setan godain, mikirin dia biar keluar di rumah lo enak begini. Aduh ya Allah setan, lo jangan bikin gue sumpek apa? Liatin lo ntar 9 Arafah lo sumpek lo, tau rasa lo. 9 Arafah setan sumpek. Kenapa setan sumpek di tanggal 9 di hari Arafah? Karena di hari itu banyak dosa-dosa manusia yang dihapus sama Allah total, bersih dari nol lagi. Banyak orang yang jadi kayak orok, kayak hari dia lahir dari perut ibunya lagi dari nol, dosanya dihapus sama Allah. Orang ibadah haji pulang haji dari wukuf Arafah dosanya nol, habis. Setan godain dia bertahun-tahun, semuanya jerih payah setan, usaha setan habis di tanggal 9. Bahkan banyak orang yang Allah catat namanya masuk surga, masuk surga, masuk surga, masuk surga. Setan dongkol, kesel, nggak kuat dia, sedih, dia galau. Nah kita nih yang agak pergi haji, minta sama Allah di hari Arafah. Makanya nanti di hari Arafah, hari Sabtu besok, kita kumpul pada asar. Namanya ta'arif. Ta'arif itu adalah di waktu asar Arafah kita doa, munajat, baca wardul latif, baca yasin, baca ya arhamar rahimin, baca la ilaha illallah adadal layali wad duhur. Minta sama Allah, ya Allah kebaikan yang engkau berikan kepada orang-orang haji, berikan juga kepada kami. Ampunin juga dosa-dosa kami ya Allah. Bersihkan kesalahan-kesalahan kami, minta di saat itu. Hari Arafah, malamnya takbiran itu.
Nah, nanti malam takbiran kita khatam Quran. Jadi semua santri baca Quran satu juz. Habis itu kita khatam Quran, terus kita baca takbir sampai akhir. Walhasil 10 hari ini keutamaan yang sangat besar, ya, keutamaan yang sangat tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Ente semuanya santri jaga jangan sampai maksiat di 10 hari ini. Banyakin ibadah, minimal jangan maksiat. Syukur-syukur kalau ente bisa tambah ibadah itu lebih baik. Ya, ibadah yang udah ada aja di sini udah penuh. Tinggal ente jangan maksiat sama Allah, jangan ngerendahin orang, jangan ngatain orang, jaga mulut, jaga hati, jaga mata, jaga kuping, jaga akhlak semuanya di 10 hari ini. Karena ini hari-hari suci yang banyak ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu aja ya. Ntar burdah pemuhadharah malam. Burdah. Al-Fatihah. Al-Fatihah.